Ternyata Allah ngasih ujiannya di akhir-akhir, Hamin 10 Ramadan kalau nggak salah ya. Qadarullah, bapaknya Mas Wahyu meninggal dunia waktu itu. Saya sempat ketemu beliau, saya sempat ketemu bapaknya Mas Wahyu, dan Masya Allah orangnya baik banget, santun banget, ramah gitu sama saya tuh, yang padahal baru ketemu. Karena ada kejadian seperti itu ya, qadarullah, ada takdir Allah yang memang harus kita jalani. Akhirnya proses pernikahan itu ditunda dulu. Itu sudah Hamin 1 bulan, kayaknya Hamin 40 hari gitu, Hamin 1 bulan. Proses pernikahan semuanya harus ditunda dulu. Sebenarnya kalau dari keluarga kami berdua ya pengennya yang terbaik gitu ya, tapi memang karena ada beberapa pendapat dari tetangga-tetangga yang akhirnya menggoyahkan keluarga, akhirnya di situ ujian buat kami berdua. Waktu itu sempat ada pembahasan bahwa diundur aja pernikahannya, terus kita coba diskusikan, ternyata diundurnya waktu itu ke bulan Oktober kalau nggak salah, dan itu cukup lama ya. Kalau misalnya prosesnya saya dari Desember, berarti Oktober itu memakan waktu 11 bulan. Karena ada tekanan juga dari masyarakat itu tentang adat itu tadi. Jadi ada beberapa pertimbangan yang akhirnya menggoyahkan kedua keluarga. Disitulah akhirnya saya sama Mas Wahyu pun mendapatkan ujian di keluarga masing-masing. Saya berusaha meyakinkan keluarga saya, Mas Wahyu juga berusaha meyakinkan keluarganya Mas Wahyu. Gitu, untuk tetap teguh di pendirian yang awal tadi. Karena bagaimanapun kan dari tetangga itu juga sedikit banyak mempengaruhi pendapat orang tua juga ya. Nah, ujian beratnya di situ. Jadi waktu Ramadan itu 10 hari terakhir, itu Mas Wahyu sampai minta pendapat ke beberapa ustadz, minta nasihat ke beberapa ustadz gitu ya. Gimana baiknya gitu. Saya juga selalu minta nasihat ke Ustazah Marisa. Mungkin ada saran-saran gimana baiknya Ustazah, gimana caranya merayu atau meyakinkan orang tua gitu ya. Begitu terus stepnya. Dan waktu itu saya juga sempat dengar-dengar dari ustadz yang lainnya bahwa Mas Wahyu berjuang itu waktu itu. Waktu itikaf di masjid kan 10 malam terakhir itu kan ada itikaf ya. Ketika ditanyain gimana update-nya Mas gitu. Ya masih kayak gitu Mas gitu. Masih sulit, masih cukup sulit. Waktu saya dengar itu tuh saya kayak, kenapa ya Allah di awal tuh kayak dikasih kemudahan banget, tapi ternyata ujiannya di akhir, dan itu sangat-sangat mendekati waktu akad gitu, Hamin 1 bulan. Sedangkan kalau misalnya itu terlalu lama di hold atau terlalu lama diberhentikan, otomatis kan akan mempengaruhi banyak hal gitu ya. Persiapannya juga semakin mepet dan lain sebagainya. Karena juga berurusan dengan pihak catering dan pihak-pihak ketiga yang lainnya gitu kan. Saya juga bertanya-tanya ke Allah, ya Allah, ini ujiannya ujian menuju pernikahan kah? Atau pertanda bahwa ini bukan jodohnya saya. Saya waktu itu akhirnya spontan menyampaikan ke Ustazah bahwa, Ustazah, kalau memang dalam beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan, tidak ada jawaban keputusan, saya insya Allah nggak apa-apa kalau khitbahnya dilepas dulu. Tuh, saya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi insya Allah nanti saya diskusikan lagi sama kedua orang tua. Setelah dari Ustazah Marisa, saya pulang ke rumah, saya sampaikan ke kedua orang tua. Waktu itu dibantu sama Ustazah Marisa juga, menginfokan seperti apa akhirnya opsi-opsinya. Setelah Ustazah pulang, saya menanyakan lagi ke orang tua, gimana Pak, Bu, gak apa-apa tah kalau misalnya ini gak dilanjutkan gitu, udah Hamin 2 pekan. Terus waktu itu Bapak malah yang nanya kayak, sampean gak apa-apa tah gitu. Di satu sisi saya kayak, kok orang tua saya malah mengkhawatirkan saya gitu ya. Padahal sebelumnya itu hubungan saya sama orang tua itu kan tidak sedekat itu ya dalam ikatan emosional. Waktu itu saya kembali tanyakan, loh, aku tuh malah sebenarnya khawatir ke bapak sama ibu gitu. Persiapannya udah banyak, semuanya sudah dikeluarkan uangnya gitu. Tapi kondisinya seperti ini. Hamin 2 pekan bahkan belum ada tanggal fix gitu ya. Kalau memang nggak lanjut bapak sama ibu nggak apa-apa tah. Sama tetangga gimana? Nggak malu tah gitu. Waktu itu jawabannya bapak sama ibu tuh yang bikin saya nangis juga ya. Itu saya pertama kali nangis di depan bapak sama ibu itu ya proses ini. Bapak sama ibu tuh bilang gini, yo kak popo, ya mungkin memang ini pembelajarannya dari keluarga kita gitu. Mungkin dari sini prosesnya
bapak sama ibu tuh belajar buat mendampingi anaknya, gitu katanya. Di situ tuh saya sedihnya karena saya kan anak perempuan satu-satunya ya, yang bisa jadi kayak diharap-harapkan banget sama kedua orang tua gitu. Tapi kok proses saya serumit ini gitu. Saya juga nggak pengen kalau misalnya prosesnya serumit itu. Dan saya khawatirkan waktu itu kedua orang tua saya. Tapi ternyata kedua orang tua saya malah balik mengkhawatirkan saya sebenarnya. Berarti memang benar-benar orang tua tuh, Masya Allah ya. Kayak bisa dibilang, ya betul-betul malaikat buat anak-anaknya gitulah, penjaga terbaik gitu buat anak-anaknya. Jadi karena jawaban orang tua seperti itu, saya makin yakin bahwa kalau memang nggak lanjut nggak apa-apa, karena insya Allah orang tua juga sudah ridho gitu. Ibu sampai bilang ini nggak apa-apa, nanti uangnya kita cari lagi buat proses yang selanjutnya gitu. Nah di situ kayak Masya Allah ya, secara nggak langsung mungkin Allah tuh pengen ngasih pelajaran ya, pengen apa ya, mempererat lagi emosionalnya saya sama keluarga gitu waktu itu. Jadi di situ kita saling paham satu sama lain perasaannya seperti apa, saling menguatkan gitu. Ya udah, karena kita sudah mempersiapkan case terburuknya, kita sudah benar-benar pasrah, tawakal, kalau memang nggak lanjut nggak apa-apa. Terus alhamdulillahnya hari berikutnya kedua keluarga ini akhirnya fix dan insya Allah dilanjutkan di tanggal 26 April itu. Alhamdulillah. Masya Allah banget memang. Waktu itu juga saya dapat nasihat sebenarnya dari beberapa ustadz juga. Memang ujian setelah khitbah, ujian seseorang untuk menuju halal tuh ada, benar adanya. Apalagi setelah khitbah gitu ya, menuju proses sah. Memang pasti banyak banget ujiannya. Ya mungkin ujian saya di situ waktu itu. Betul, insya Allah. Yang menguatkan saya juga waktu itu ada salah satu ustadz yang memberikan nasihat. Waktu itu waktu saya mau pamit pulang, mengikhtiarkan salah satu caranya gitu ya. Waktu saya pamit pulang tuh, salah satu ustadz menyampaikan gini, nggak apa-apa Dinda, bismillah. Insya Allah nanti dari ujian ini, Allah angkat derajat keluarganya Dinda. Gitu, Masya Allah. Itu juga akhirnya banyak pihak yang terlibat akhirnya di situ. Banyak pihak yang menguatkan saya maupun Mas Wahyu di satu sisi. Saya bersyukurnya di situ sih. Ya betul, Alhamdulillah.